Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita, ya sudah seharusnya kita memanfaatkan keadaan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya tentu saja dengan bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, di kesempatan hari ini kita kembali akan belajar ilmu pengetahuan alam. Saya membawa satu buah penggaris, kemudian nanti saya akan menekan penggaris ke bawah seperti ini, lalu saya lepaskan. Ya, seperti ini. Apa yang terjadi? Penggaris bergerak bolak-balik ke atas dan ke bawah gitu. Gerakan secara bolak-balik gitu. Gerakan bolak-balik penggaris seperti ini secara periodik melalui titik kesetimbangan itu disebut getaran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang getaran. Apa saja yang kita pelajari? Mari ikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Selanjutnya, kalau teman-teman pernah melihat gitar ya, atau orang sedang bermain gitar, itu juga getaran. Contoh dari getaran itu senar yang dipetik. Senar ini menghasilkan bunyi karena bergetar. Kemudian contoh lain adalah kalau dulu waktu kecil kita pernah naik ayunan. Nah, itu juga contoh dari getaran karena dia sifatnya bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Apa itu titik kesetimbangan? Ya, titik kesetimbangan adalah titik di mana benda itu diam, tidak bergerak seperti ini. Ini namanya titik kesetimbangan. Nah, contoh lainnya dari getaran adalah bandul. Ketika bandul bergerak dari A ke B ke C kemudian kembali ke A, itu disebut satu getaran penuh. Getaran penuh itu dari A, B, C lalu kembali ke A. Di dalam getaran kita mengenal istilah simpangan. Simpangan itu jarak dari benda yang bergetar ke titik setimbangnya. Kalau di sini berarti jarak dari A ke B, itu namanya simpangan. Nah, jarak terjauh, simpangan terjauh itu nanti disebut amplitudo. Kemudian di dalam getaran ada beberapa besaran yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah frekuensi getaran gitu. Jadi di sini frekuensi berarti jumlah getaran yang terjadi tiap detiknya. Di sini ditulis jumlah getaran dibagi waktu. Kemudian ada juga periode getaran. Periode getaran berarti waktu yang diperlukan untuk setiap satu getaran. Tadi saya sudah jelaskan, satu getaran berarti dari A ke B ke C kemudian kembali ke A. Sementara itu, getaran yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan gelombang. Nah, gelombang ini ada yang dia merambat melalui perantara, ada juga yang tanpa perantara. Kalau melalui perantara disebut gelombang mekanik. Misalnya adalah gelombang bunyi, gelombang radio. Kemudian gelombang yang merambat tanpa perantara disebut gelombang elektromagnetik. Misalnya gelombang cahaya matahari. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya ya. Di sini
terlihat di layar ada namanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambatannya. Satu gelombang sama dengan dari A ke B ke C ke D kemudian ke E, itu disebut satu gelombang. Selanjutnya ada juga gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah geraknya sejajar dengan arah rambatannya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Dan bisa kita bayangkan kalau semua gelombang yang ada di udara ini bisa terlihat oleh mata kita, betapa pusingnya kita gitu. Betapa hari-hari kita selalu terganggu oleh penampakan-penampakan gelombang. Jadi bersyukurlah karena gelombang-gelombang yang ada di udara ini tidak bisa kita lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.